warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana bil iman wal islam wa afhamana bil ulumi wal hikam wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi dhawin nufusil kiram, amma ba'. Pengurus Masjid Al-Bayan, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Mari senantiasa kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam setiap majlis dan khutbahnya Rasulullah. Beliau senantiasa berwasiat untuk senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hanya dengan bermodal takwa kita pastinya akan mencapai kebahagiaan dunia wal akhirah. Wa tazawwadu fa inna khaira dzadit taqwa. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 53, Allah Subhanahu wa ta'ala menghikayahkan kembali perkataan daripada Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Apa kata beliau? Wa ma ubarri'u nafsi, dan aku tidak memiliki kemampuan untuk melepaskan diriku, artinya daripada kesalahan. Innan nafsa la amaratun bisu, karena sesungguhnya nafsu itu sungguh memerintahkan ia kepada keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang telah memberikan rahmat oleh Tuhanku, kata beliau. Inna rabbi ghafurun rahim, sesungguhnya Tuhanku itu maha pengampun lagi maha penyayang. Dan di dalam ayat yang lainnya, yaitu surah Al-A'raf, Allah juga berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku, kata Allah, kasih sayangku, kata Allah, itu meliputi ia akan setiap sesuatu. Artinya kasih sayang Allah terhadap hambanya itu jauh lebih luas, jauh lebih besar daripada murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya yang pertama, kalau seandainya Allah itu bukan maha penyayang, maka sungguh setiap kafir dan ahli maksiat tidak akan dapat merasakan nikmat hidup, apalagi kenikmatan di dalam hidup. Yang kedua,
Ketika seorang mukmin melakukan maksiat, berbuat kesalahan, Allah hanya memberikan satu balasan daripada kesalahannya. Sedangkan bila mana seorang mukmin itu melakukan kebajikan atau ibadah, maka Allah akan memberikan balasan kepadanya 10 balasan, 100 balasan, bahkan 1000 balasan. Itu merupakan bahagian bukti rasa cinta dan kasih sayangnya Allah kepada kita setiap hamba jauh lebih luas daripada murkanya Allah. Akan tetapi cinta dan kasih sayangnya Allah kepada kita setiap hamba berbeda dengan rasa cinta dan kasih sayang yang ditunjukkan manusia kepada sesamanya. Apabila manusia mencintai saudara, mencintai Anda, mencintai kita, pastinya manusia tersebut akan berkorban untuk memberikan sesuatu yang menyenangkan hati kita. Sedangkan Allah ketika mencintai hambanya, maka Allah akan memberikan kepada hamba tersebut yang dibutuhkan oleh hamba itu, bukan yang diinginkan. Maka ketika Allah memberikan sesuatu kepada kita, sekalipun itu dalam berupa musibah, berupa ujian, jangan syuudzon kita kepada Allah. Karena semua pemberian Allah kepada kita itulah yang terbaik bagi kita, sekalipun itu bukan hal yang menyenangkan bagi kita. Maka dalam hal ini ada 3 tanda yang umum bahwa seorang hamba itu mendapatkan kasih sayang Allah. Yang pertama, seorang hamba itu telah mendapatkan kasih sayang Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala membalaskan keburukan hamba tersebut secara langsung di dunia. Ketika hamba itu melakukan kesalahan, Allah langsung membalas dari kesalahannya di dunia. Ketika seorang hamba melakukan kemaksiatan, Allah memberikan balasan langsung kepadanya di dunia. Itu di antara bukti kasih sayangnya Allah kepada kita hamba. Karena dengan sebab Allah memberikan balasan secara langsung di dunia, maka terlepaslah kita, terbebaslah kita daripada azab kelak di akhirat. Ketika seorang hamba korupsi misalnya, mencuri misalnya, menipu misalnya, kemudian langsung dia itu ditangkap, mendapatkan azab masuk penjara, memungkinkan itu adalah bahagian azab yang disegerakan oleh Allah, bukti tanda cinta dan kasih sayang Allah kepada kita agar kita terlepas dan terbebas daripada azab di akhirat. Ketika kita senantiasa bersenang dengan harta yang haram, maka Allah memberikan penyakit kepada kita. Yang dulunya sehat sekarang kita berpenyakitan, yang dulunya kuat sekarang kita lemah, yang dulunya tubuh kita gendut, bugar, tapi sekarang kerempeng, kurus dan sebagainya. Itu bahagian azab yang disegerakan, bukti cinta dan kasih sayang Allah kepada kita. Makanya apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, jangan suudzon kita kepada Allah, karena itulah yang terbaik bagi kita hamba. Sesuai dengan sabda Rasulullah, apa kata beliau? Idza aradallahu bi'abdihi khairan, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan kepada seorang hambanya, ajjala lahul 'uqubata fid dunya, Allah akan menyegerakan azab, Allah akan menyegerakan hukuman kepada hamba tersebut di dunia agar dia itu terbebas daripada hukuman di akhirat. Wa idza aradallahu bi'abdihi syarra, dan bila mana Allah menghendaki suatu keburukan kepada hambanya, amsaka anhu, Allah menghentikan mengazabkannya di akhirat, Allah menghentikan mengazabkannya di dunia. Akan tetapi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah,
dia itu akan diberikan balasan kelak di akhirat berupa azab neraka. Na'udzubillah. Maka di antara bukti kasih sayang Allah terhadap hambanya, dan itu merupakan salah satu tanda hamba itu telah mendapatkan kasih sayang Allah, hamba itu disegerakan azab di dunia dari setiap kesalahannya. Yang kedua, tanda seorang hamba itu mendapatkan kasih sayang Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu hatinya sehingga hati itu diisi oleh Allah dengan keyakinan yang kuat dan kokoh, sehingga ia senantiasa berhati-hati baik di dalam berkata-kata ataupun di dalam bersikap dan tingkah laku. Hatinya diisi dengan kebajikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan." Apabila seorang hamba itu dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan berupa kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fatahalahu qufla qalbih, Allah akan membuka kunci hatinya, wa ja'ala fihi yaqina wasidqa, dan menjadikan oleh Allah di dalamnya hati akan keyakinan, wasidqa pula berupa kebenaran. Allah akan sinari hatinya dengan keimanan, Allah akan isi hatinya dengan kebajikan, wa ja'ala qalbahu wa'iyan lima salaka fih, dan Allah akan menjadikan hatinya wa'iyan, rasa kesadaran, lima salaka fih, terhadap apa yang sedang dia tempuh, terhadap apa yang sedang dia lakukan. Bila mana yang dia kerjakan itu merupakan sebuah kesalahan, datanglah kesadaran di dalam hatinya sehingga dia bersegera taubat kepada Allah. Bila mana yang sedang dia kerjakan itu merupakan sebuah kebajikan, tertanamlah rasa kerinduan di dalam hatinya untuk memperbanyak kebajikan-kebajikan yang lainnya. Allah isi hatinya dengan kebajikan, Allah isi hatinya dengan keyakinan. Juga kata Rasulullah, wa ja'ala qalbahu saliman, Allah jadikan akan hatinya hati yang salim, hati yang sejahtera. Wa lisanahu shadiqan, karena hati itu hati yang baik, hati yang terjaga, hati yang terpelihara, Allah pula menjadikan lidahnya lidah yang senantiasa mengucapkan kebenaran. Sesuai dengan nasihat Luqmanul Hakim terhadap anaknya. Apa kata beliau? Ya bunayya, wahai anakku, mukmin yang sempurna senantiasa lidahnya itu berada di dalam hatinya. Tetapi mukmin yang munafik, kata beliau, hatinya itu berada pada ujung lidahnya. Apa maksudnya? Mukmin yang sejati akan senantiasa dia berhati-hati di dalam mengucapkan setiap ucapan, berhati-hati di dalam setiap bertutur kata. Dia akan jadikan hatinya ini sebagai alat untuk mengukur layak atau tidaknya kalimat yang demikian saya ungkapkan, wajar atau tidaknya ucapan yang demikian saya ucapkan. Senantiasa dia berhati-hati. Tetapi orang yang munafik, hatinya berada pada ujung lidahnya. Artinya timbul rasa penyesalan setelah dia mengucapkan kalimat-kalimat tersebut. Allah pakan roh lun pegah nagenyan, Allah pakan roh lun cikot menan. Timbul penyesalan setelah mengucapkan. Makanya apa nasihat Rasulullah? La tatakallam bi kalamin ta'tadiru ghadan. Jangan sekali-kali engkau bertutur kata
yang menyebabkan engkau menyesal di kemudian hari, kata Rasulullah. Coba kita lihat sekarang. Berapa banyak saudara kita yang kecoplosan di dalam ucapan? Dia pegah bak YouTube dan sebagainya. Akhirnya apa yang terjadi? Kan laganyan maksud lon, kan menan maksud lon. Sibuk hanya dengan meralat setiap ucapannya. Makanya Rasulullah memberikan nasihat, jangan sekali-kali engkau bertutur kata yang menyebabkan engkau menyesal di kemudian hari. Bahkan apa kata Sayyidina Ali? Bila mana, kata beliau, ucapanmu itu perak, maka diammu itu adalah emas, kata beliau. Juga kata Rasulullah, wa khaliqatahu mustaqiman. Allah akan menjadikan akhlaknya akhlak yang lurus, akhlaknya akhlak yang baik. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khalqan, kata Rasulullah. Mukmin yang sejati, mukmin yang sempurna, itulah mereka yang terbaik akhlaknya. Wa ja'ala udhnahu sami'atan wa 'ainahu basiratan. Allah pula akan menjadikan telinganya yang senantiasa mendengar kebajikan, telinganya senantiasa rindu terhadap untayan-untayan nasihat, dan matanya akan senantiasa melihat kebajikan. Yang dilihat itu akan menjadi pembelajaran baginya. Sehingga di dalam ayat yang lainnya Allah berfirman mengingatkan kepada kita, ulaika kal an'am bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Orang yang memiliki hati tetapi tidak mau memakai hatinya untuk merenungkan kebajikan, orang yang memiliki telinga akan tetapi tidak mau mendengar kebajikan, orang yang memiliki mata tidak menjadikan apa yang dilihatnya sebagai pembelajaran, mereka itu seperti binatang, kata Allah. Balhum adall, bahkan orang yang demikian itu lebih sesat daripada binatang. Ulaika humul ghafilun, itulah mereka orang-orang yang lalai, kata Allah. Maka orang yang mendapatkan kasih sayang Allah, hatinya senantiasa menjadi hati yang salim. Lidahnya bertutur kata dengan kalimat yang memberikan nasihat, kalimat yang menguntungkan, kalimat yang menyenangkan, kalimat yang menyejukkan. Matanya senantiasa melihat sebuah pembelajaran, telinganya senantiasa mendengar nasihat. Subhanallah. Yang ketiga, tanda orang itu telah mendapatkan kasih sayang Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya pemahaman agama. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, kata Rasulullah. Siapa saja orang yang dikehendaki oleh Allah, yang dianugerahi oleh Allah berupa kebajikan, maka Allah akan memberikan pemahaman kepadanya terhadap ilmu agama Allah, sehingga ia pun mampu menghayati dan mengamalkannya menjadi jalan hidup yang sempurna di dalam kehidupan dunia. Bahkan ketika kita melihat di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, yang tidak ada pada orang munafik salah satunya itulah memahami agama Allah. Orang munafik itu tidak akan diberikan pemahaman oleh Allah terhadap ilmu agamanya Allah. Munafik dasar daripada akar kata nifak, orang yang menampakkan lahirnya itu kebajikan, padahal yang disembunyikan di dalam batinnya berupa kebencian dan keburukan. Maka orang munafik, orang yang menampakkan zahirnya baik, padahal hakikat yang disembunyikan di dalam batinnya berupa keburukan. Oleh karenanya, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita muhasabah diri, introspeksi diri. Artinya, mari sama-sama kita melihat kepada lubuk hati kita yang paling dalam. Apakah kita ini telah memiliki tiga tanda-tanda tersebut? Bila mana kita telah memiliki tiga tanda tersebut, alhamdulillah,
kita termasuk kepada hamba Allah yang disayangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila sebaliknya ketiga tanda tersebut tidak kita miliki, mungkin saja kita termasuk bahagian daripada hamba yang dimurkai Allah. Na'udzubillah. Maka di antara tiga tanda seorang hamba itu mendapatkan kasih sayang Allah, yang pertama, hamba itu senantiasa disegerakan azab oleh Allah di dunia tak kala dia itu melakukan kesalahan atau kemaksiatan. Yang kedua, tanda hamba tersebut mendapatkan kasih sayang Allah, Allah tanamkan di dalam hatinya rasa keyakinan, sehingga dia meyakini dimanapun, kapanpun, dalam suasana apapun, Allah senantiasa mengawasi. Malaikat itu senantiasa menulis apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan. Dia senantiasa yakin apa yang dia kerjakan di dunia itu akan mendapatkan balasan yang setimpal kelak di akhirat. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang ketiga, tanda orang telah mendapatkan kasih sayang Allah, Allah memberikan pemahaman ilmu agama di dalam hatinya. Maka setiap orang yang diberikan ilmu agama Allah itu merupakan salah satu tanda dia itu hamba yang dimuliakan oleh Allah, hamba yang dicintai oleh Allah, hamba yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang belum mendapatkan pemahaman dalam ilmu agama Allah, bahkan belum ada rasa keinginan untuk mempelajari ilmu agama Allah, yakin dan percayalah, Anda tersebut adalah orang yang termasuk bahagian yang dimurkai oleh Allah. Maka kita doakan kepada Allah, kiranya Allah senantiasa mencintai dan menyayangi kita semua, sehingga kita dipersiapkan oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang akan siap menghuni surga yang penuh dengan kenikmatan. Senantiasa kita terlepas dan terbebas daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala berupa azab nerakanya. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa afhamana bil ulumi wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul khaliqul anam wa asyhadu anna Muhammadan sayyidana abduhu wa rasuluh as-sadiqul haqqul mubin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ghafir lana walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir wa anta khairur rahimin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsyurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.